Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Seven Stivigal Sumenda dengan NRI 24014100063 dengan dosen pembimbing Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Pada saat ini saya akan membahas mengenai aspek mental pengguna media sosial. Pendahuluan, media sosial sebagai fenomena global, yang dimana media sosial merupakan fenomena global yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, mengekspresikan diri tanpa batasan geografis. Penggunaan media sosial ditandai oleh paparan informasi yang cepat, interaksi sosial yang intens, dan keterlibatan emosional yang tinggi. Namun, intensitas berlebihan dan melampaui kemampuan adaptasi dari psikologis memicu stres mental melalui perbandingan sosial, kebutuhan validasi, dan paparan konten secara berulang. Berbagai penelitian mengaitkan penggunaan media sosial berlebihan dengan peningkatan risiko kecemasan, depresi, gangguan tidur, FOMO, dan kecanduan digital. Dampak positif dan dampak negatif dari pengguna media sosial. Untuk dampak positifnya itu peningkatan akses informasi dan komunikasi lintas batas, sarana edukasi dan promosi kesehatan yang efektif, dukungan sosial dan komunitas daring, pengembangan jejaring sosial dan profesional, ekspresi diri dan pembentukan identitas sosial. Untuk dampak negatifnya, penyebaran misinformasi dan konten tidak akurat, kecanduan digital dan gangguan privasi, penurunan kualitas interaksi sosial secara langsung, peningkatan kecemasan dan depresi, dan gangguan citra tubuh akibat standar yang tidak realistis. Dampak media sosial bersifat kompleks atau tidak selalu negatif, bergantung pada cara dan intensitas dari penggunaannya. Kemudian ada gangguan kecemasan dan depresi, yang dimana gangguan kecemasan atau fear of missing out yang biasa kita dengar dengan FOMO, mendorong pemeriksa media sosial secara kompulsif, menciptakan siklus kecemasan berkelanjutan, tekanan memperhatikan citra atau secara ideal, dan notifikasi terus-menerus, sehingga menimbulkan mental fatigue yang signifikan. Untuk depresi, media sosial menampilkan kehidupan yang telah dipoles, menciptakan standar yang tidak realistis, sehingga perbandingan sosial memicu ketidakpuasan diri, rendah diri, dan kehilangan makna hidup, yang dalam jangka panjang berkembang menjadi depresi dengan gejala anhedonia dan isolasi sosial. Selanjutnya ada cyberbullying dan gangguan tidur, yang dimana untuk cyberbullyingnya itu sendiri berbentuk kekerasan psikologis digital berupa penghinaan, pelecehan verbal, penyebaran informasi pribadi, hingga ancaman daring. Berbeda dengan bullying konvensional, cyberbullying ini dapat terjadi kapan saja, menjangkau audiens secara luas, dan sulit dihindari. Dampaknya meliputi kecemasan, depresi, penurunan harga diri, bahkan risiko perilaku menyakiti diri sendiri. Selanjutnya ada gangguan tidur, yang dimana paparan cahaya biru dari layar gadget menghambat sekresi dari melatonin, sehingga stimulasi kognitif dan emosional dari konten media sosial mempersulit tidur. Yang dimana gangguan yang umum terjadi meliputi insomnia, tidur yang tidak nyenyak, dan perubahan pola tidur, yang selanjutnya memperburuk depresi, kecemasan, dan konsentrasi. Selanjutnya ada kecanduan media sosial dan gangguan citra tubuh. Kecanduan media sosial ini perilaku adiktif non-SAD yang dipicu aktivasi dari sistem reward dopamin, yang dimana setiap menerima like dan atau notifikasi, yang dimana kita bisa melihat gejalanya itu meliputi penggunaan yang berlebihan, kesulitan mengurangi durasi, gelisah saat tidak mengakses, serta mengabaikan tanggung jawab akademik, pekerjaan, dan hubungan sosial. Sementara untuk gangguan citra tubuh, paparan konten yang telah diedit atau difilter menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, memicu ketidakpuasan tubuh dan penurunan kepercayaan diri. Dalam kasus serius, kondisi ini berhubungan dengan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Untuk kelompok paling rentan itu remaja dan khususnya pada perempuan. Selanjutnya ada penurunan kualitas hidup. Dampak kumulatif berbagai gangguan mental menyebabkan penurunan fungsi sosial, yang hubungan interpersonal dan produktivitasnya. Kemudian ketergantungan pada validasi digital mempengaruhi stabilitas emosional dan harga diri secara keseluruhan. Untuk faktor karakteristik individu,
yang dimana kita bisa lihat respon psikologis terhadap media sosial tidak seragam atau bergantung pada kerentanan dan faktor protektif masing-masing individu. Yang pertama ada usia. Remaja dan dewasa muda paling rentan karena berada pada fase pembentukan identitas dan membutuhkan validasi sosial tinggi. Kemudian ada jenis kelamin. Perempuan lebih rentan terhadap depresi dan gangguan citra tubuh. Laki-laki lebih cenderung menunjukkan perilaku adiktif. Untuk kepribadian, ada neuroticisme yang tinggi, perfeksionisme, dan rendahnya self-esteem meningkatkan risiko dampak negatif daripada media sosial. Kemudian ada riwayat gangguan mental. Individu dengan riwayat depresi atau kecemasan berisiko lebih tinggi mengalami perburukan kondisi akibat paparan konten negatif. Kemudian ada literasi digital. Literasi digital yang baik meningkatkan kemampuan menyaring konten secara kritis, mengurangi risiko dampak psikologis negatif. Selanjutnya ada pola penggunaan dan jenis konten, intensitas dan pola penggunaan yang dimana durasi tinggi beberapa jam, contohnya beberapa jam per hari, kemudian dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Penggunaan pasif yang mungkin hanya scrolling, kemudian meningkatkan kesepian dan perbandingan sosial. Sedangkan penggunaan aktif dengan interaksi positif memberikan dampak yang lebih baik. Penggunaan malam hari berkontribusi pada gangguan tidur. Jenis dan konten yang dikonsumsi, konten negatif bisa contohnya berita yang memicu kecemasan, konflik, dan kekerasan. Itu dapat meningkatkan stres emosional. Konten standar kehidupan tidak realistis memicu perbandingan sosial. Algoritma media sosial memperkuat paparan konten tertentu secara berulang berpotensi memperburuk kondisi psikologis. Faktor sosial, interaksi, dukungan, dan regulasi diri. Kualitas interaksi sosial yang dimana meningkatkan kesejahteraan mental atau cyberbullying dan konflik daring memperburuk kondisi psikologis. Yang dimana jumlah koneksi tidak mencerminkan kualitas hubungan superficial, kurang memberikan manfaat secara psikologis. Untuk dukungan sosial, dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas, baik nyata maupun digital, merupakan faktor protektif utama. Kurangnya dukungan sosial meningkatkan risiko gangguan mental, terutama bagi yang bergantung penuh pada media sosial. Selanjutnya ada regulasi diri dan budaya digital. Kemampuan mengontrol durasi dan cara penggunaannya atau self-regulation yang dimana menurunkan risiko kecanduan, norma sosial, tren digital, dan tekanan sebaya membentuk perilaku daripada penggunaan. Budaya yang menekankan popularitas dan penampilan meningkatkan tekanan pada psikologis. Intervensi, edukasi, dan digital well-being yang dimana edukasi dan literasi digital langkah awal pencegahan dampak negatif media sosial. Untuk program edukasi mencakup ada pemahaman dampak positif dan negatif daripada media sosial, kemampuan menyaring informasi atau critical thinking, kemudian ada kesadaran terhadap konten tidak realistis atau manipulatif, dan selanjutnya ada etika berkomunikasi di dunia global. Kemudian selanjutnya ada pengaturan penggunaan digital atau well-being, menciptakan keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan nyata yang melalui membatasi durasi penggunaan media sosial per hari, mengatur waktu bebas gadget atau digital detox, kemudian menghindari penggunaan media sosial sebelum tidur, dan memanfaatkan fitur pengingat waktu pada aplikasi. Selanjutnya ada intervensi dari psikologis, ada CBT, kemudian bisa konseling, ubah pikiran, dan mindfulness, yang dimana intervensi psikologis diperlukan bagi individu yang telah mengalami gangguan mental akibat penggunaan media sosial. Untuk CBT sendiri dapat membantu mengubah pola pikir maladaptif yang terkait perbandingan sosial dan validasi. Untuk mindfulness-nya meningkatkan kontrol diri, yang dimana konseling membantu mengembangkan dari strategi penyesuaian diri yang lebih sehat. Selanjutnya ada penguatan dukungan sosial dan manajemen cyberbullying, yang dimana penguatan dukungan sosial dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas merupakan faktor protektif penting yang perlu kita ketahui bersama, yang dimana intervensi meliputi meningkatkan komunikasi secara interpersonal secara langsung, kemudian membangun hubungan sosial yang lebih bermakna, dan menyediakan lingkungan yang suportif untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kemudian ada manajemen daripada cyberbullying. Upaya penanganan meliputi edukasi digital, citizenship,
Kemudian ada pelaporan dan pemblokiran akun pelaku, dukungan psikologis bagi korban, serta kebijakan platform dalam mengurangi konten berbahaya. Platform seperti Facebook dan Instagram telah menyediakan fitur pelaporan konten yang mungkin merugikan. Kemudian ada intervensi berbasis teknologi dan kebijakan publik. Teknologi sebagai solusi ini yang dimana aplikasi kesehatan mental digital kini tersedia sebagai bagian dari solusi, meliputi aplikasi meditasi dan relaksasi, kemudian ada pemantauan mood, serta layanan konseling online. Kemudian memudahkan akses bagi individu dengan keterbatasan layanan secara konvensional. Kemudian ada peran tenaga kesehatan, screening dini untuk gejala kecemasan, depresi, dan kecanduan media sosial perlu dilakukan, terutama pada kelompok berisiko seperti remaja, dan untuk identifikasi dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah perburukan daripada kondisi daripada seseorang. Kemudian kebijakan publik, kolaborasi antara tenaga kesehatan, institusi pendidikan, keluarga, dan platform media sosial diperlukan untuk mengatur penggunaan sehat, kemudian meningkatkan edukasi kesehatan mental dan melindungi penggunaan dari konten berbahaya. Upaya pencegahan dan promosi kesehatan mental. Upaya pencegahan bertujuan dapat mengurangi risiko gangguan mental sebelum terjadi, membangun resiliensi individu dalam menghadapi tekanan lingkungan digital. Edukasi kesehatan mental sejak dini bisa membangun kesadaran dan pemahaman tentang dampak media sosial sejak usia muda. Pelatihan untuk coping stres, mengembangkan strategi menghadapi tekanan psikologis dari lingkungan digital secara adaptif. Kemudian ada juga untuk kampanye digital kesejahteraan mental, meningkatkan kesadaran penggunaan media sosial yang sehat melalui kampanye berbasis platform digital. Kemudian untuk kesimpulannya, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak terkontrol berkaitan dengan spektrum luas gangguan mental, di mana kecemasan, depresi, gangguan tidur, cyberbullying, hingga kecanduan media sosial. Dampak ini dipengaruhi oleh intensitas penggunaan, jenis konten, serta karakteristik daripada individu. Faktor protektif utama yaitu dukungan sosial yang kuat dan kemampuan regulasi diri terbukti dapat menurunkan risiko gangguan mental pada penggunaan media sosial. Pendekatan komprehensif yang dimana penanganan memerlukan kombinasi edukasi literasi digital well-being, intervensi psikologis, atau ada juga CBT dan mindfulness, kemudian ada penguatan dukungan sosial dan kebijakan publik yang kolaboratif. Untuk tujuan akhirnya, penggunaan media sosial yang optimal memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan kesehatan mental daripada pengguna. Diucapkan baik terima kasih untuk semua yang telah memperhatikan. Selamat pagi dan terima kasih.